Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tahun 2022 tingkat kabupaten kota. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada miskonsepsi atau mungkin ada materi yang kurang pas, atau bisa juga nanti jawaban yang berbeda dengan teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Soal nomor 29. The Tesla Corporation determines that at current price, the demand for its mobile phone chip has a price elasticity of -2 in the short run. If the corporation decides to raise the price of the product by 10%, what will happen to its sales quantity and to its sales revenue? Nah, dari soal yang nomor 29 ini kita ketahui bahwa elastisitas dari mobile phone chip yang dikeluarkan oleh Tesla Corporation ini sebanyak -2 atau -2 dalam jangka pendek. Kemudian katanya di sini perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga sebanyak 10%. Jadi ada perubahan harga di sini sebanyak 10%. Jadi dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa elastisitasnya adalah sebanyak -2. Kemudian selain itu ada perubahan 10%. Ini adalah perubahan harga, atau dengan bahasa lainnya ini adalah persentase delta P. Dari item di atas kita bisa mengetahui bahwa elastisitas itu rumusnya adalah persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Nah, jadi kita bisa turunkan E-nya itu sama dengan -2, kemudian persentase delta P kita ganti dengan 10. Maka kita dapatkan nanti nilai persentase delta Q-nya itu adalah -20%. Jadi artinya -20% ini menandakan bahwa terjadi penurunan jumlah barang yang terjual. Karena sebabkan tadi naiknya harga sebesar 10%. Harga naik sebesar 10%, kemudian jumlah barang yang terjualnya turun 20%. Jadi kita artikan di sini bahwa persentase delta Q-nya lebih besar daripada persentase delta P. Maka ini adalah, kalau kita ambil bentuk kurvanya, ini termasuk kurva yang elastis. Ya, dimana persentase delta Q lebih besar daripada persentase delta P. Jadi kurvanya agak landai begitu. Jadi kita bisa melihat di sini perubahan Q. Jadi dari sini kita bisa melihat perubahan P-nya adalah sebanyak, jadi perubahan P-nya ini adalah sebanyak 10%, sedangkan perubahan Q-nya adalah 20%. Maka kurvanya ini landai. Biasanya pada kurva yang sifatnya landai, ketika perusahaan menaikkan harga, ini akan menyebabkan turunnya total revenue. Ya, jadi pada kurva yang elastis, biasanya ketika harga dinaikkan oleh produsen, maka terjadi penurunan pendapatan produsen tersebut. Kenapa? Karena di dalam kurva yang elastis ini banyak alternatif pengganti yang bisa dicari oleh orang. Artinya di sini bahwa ketika mobile phone chip yang dikeluarkan oleh Tesla ini naik, orang akan beralih ke yang lain, ya, mobile phone yang lain. Jadi ketika harga handphone yang dikeluarkan oleh si Tesla, maka masyarakat akan mencoba mencari alternatif yang lain gitu ya. Karena bukan hanya Tesla Corporation saja yang mengeluarkan atau memproduksinya. Jadi pada kurva yang elastis, maka produsen itu akan mengalami penurunan pendapatan ketika dia akan menaikkan harga. Nah,
Kita contohkan di sini berarti untuk soal nomor 29 ini dari option A sampai E tidak ada dikatakan di sini yang terjadi penurunan kuantitinya itu sebanyak 20% ya. Yang ada hanya 10%, increase, kalau increase berarti salah. Penurunan sebanyak 10%, berarti ini salah juga, karena nurunnya harus sebanyak 20%. C, penurunan 0,2%. Jadi harusnya 20% ya, bukan 0,2%. Kemudian yang D juga salah karena increase tadi, E juga salah. Berarti sebenarnya untuk soal nomor 29 ini tidak ada jawaban yang benar, atau mungkin bisa juga jawaban benar itu tergantung dari si pembuat soal. Oke, kita lanjutkan. Kita akan buktikan bagaimana perubahan dari total revenue yang didapatkan oleh si Tesla Corporation gitu ya. Kita ambilkan contoh. Misalnya harga awal yang dibuat oleh Tesla itu adalah sebesar 200 ya. Pada saat harga 200, jumlah barang yang terjual atau yang diminta oleh masyarakat atau permintaannya adalah sebanyak 100 unit gitu ya. Kemudian kita bisa ketahui total revenue-nya adalah P dikali Q ya. Jadi 200 dikali dengan 100 dapat 20.000. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan yang di soal tadi, ketika terjadi kenaikan harga sebanyak 10%. Jadi harga naik 10%, berarti 10% dari 200 kita dapatkan nilainya adalah 220. Jadi harga ketika naik 10% yaitu sebanyak 20, maka harga terbarunya adalah 220. Ketika harga 220 tadi dikatakan terjadi penurunannya itu sebanyak 20%. Jadi penurunannya sebanyak 20%. Jadi kita buat turunkan 20% dari 100 itu adalah sebanyak 20. Berarti jumlah barangnya sekarang itu adalah sebanyak 80 unit yang diperjualbelikan. Maka kita dapatkan nanti nilai TR-nya adalah sebanyak 220 dikali 80, yaitu sebanyak 17.600. Tadi ketika harganya sebesar 200, jumlah barang yang terjual itu sebanyak 100 unit dan total revenue-nya adalah 20.000. Namun ketika harga dinaikkan 10%, maka sekarang TR-nya turun menjadi 17.600. Jadi ini terbukti ketika harga dinaikkan pada kurva yang elastis, maka total revenue-nya akan turun sebanyak 17.600. Nah, berapa sekarang persentase penurunannya? Bisa kita lihat, yaitu dengan cara mengurangkan ya. 17.600 dikurangi 20.000 per 17.600. Didapatlah minus 12%. Nah, jadi total revenue-nya itu adalah turun. Ini increase semua ya. Harusnya total revenue-nya itu adalah decrease sebanyak 12%. Oke, demikian dulu video kita pada pertemuan kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat dari apa yang disampaikan dalam video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.